Check sound, 1, 2, 3. Check sound again, 1, 2, 3. Kembali lagi dengan gua yang siap membuka tabir cahaya fakta yang terjadi di Indonesia. Dimana? Ya jelas di Angkringan Malam season 3 lah. Here we kabum. Duar. Halo semua, gimana kabar kalian semua nih? Apakah baik-baik saja? Atau malah sakit hati? Atau sudah dapat gajian nih? Karena ketebakan gue sih ini kan sudah di awal bulan ya. Bahkan gue buat ini tanggal 9 Agustus. Harusnya kan udah pada gajian nih ya kan. Entah itu gajian, entah itu mungkin sudah berfoya-foya, ataupun mungkin lagi menikmati hidup. Bahkan mungkin lagi nyejur dol. Aduh. Bagian judul atau apa tolonglah janganlah gitu loh. Lu lebih baik duitnya digunain buat kebutuhan sehari-hari atau enggak kebutuhan primer sekundernya lu. Andai kata mau lebih kan lu bisa nabung buat beli mobil atau mungkin beli rumah atau apapun itulah. Intinya jangan terhalusinasi atau termanipulasi dengan sesuatu hal yang fana gitu. Karena suatu hal yang fana tuh pasti menyenangkan. Cuman jika kita tidak memahami secara konteks takutnya menjadi bualan belaka. Seperti itu. Anjay. Yeah, boy. Oke teman-temanku yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, para pendengar setia dari Angkringan Malam. Jadi untuk pembahasan kali ini gue akan bagi menjadi beberapa part ya. Untuk part pertama gue akan fokus kepada Indonesia menuju negara free sex. Karena apa? Karena ya cukup astagfirullahaladzim gitu loh. Pengen gue istighfarin berkali-kali malahan. Tapi bukan hanya sekedar kayak waktu Bapak Presiden ngeluarin PP, tapi bukan, tapi ini tuh jauh lebih besar ternyata gitu loh. Dan yang untuk part kedua adalah ngebahas tentang manipulasi ekonomi. Kenapa? Nanti akan gue jelasin pada saat lagi di episode itu. Dan yang ketiga adalah tentang penjajahan gaya baru. Dan tiga part ini ya kan itu akan menjadi sebuah kesinambungan antara 1, 2, dan 3. Karena apa? Karena ini tuh akan ngebahas pastinya tentang moralnya masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah dari segi ekonomi makro mikro dari negara tercinta kita ternyata ada terjadi manipulasi. Bahkan kita tidak sadar bahwa itu tuh manipulasi. Dan yang terakhir adalah penjajahan gaya baru yang dimana kita lihat aja deh secara berita di luar sana gitu. Mungkin kayak dari Sabang bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya kan, balik lagi ke Kalimantan, balik ke daerah-daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ataupun daerah-daerah sana atau bahkan daerah Papua sekalipun, itu pun masih kayak astagfirullahaladzim. Bahkan kita sadarin bersama bahwa akhir-akhir ini bahan pokok itu makin lama makin naik. Makin lama makin naik dan lebih lucunya lagi adalah pihak-pihak yang mungkin tarinya adalah bawah atau bahasa enaknya adalah penyedia bahan pokok kita, yaitu adalah para petani, itu pun mendapatkan gaji atau mendapatkan uang untuk bisa membajak sawah aja pun tidak sesuai dengan apa yang ia sedang kerjakan. Dan itu sebuah hal yang kayak bajingan lah. Karena apa? Karena gue akan menjelaskan secara dikit aja. Waktu zaman Belanda, waktu zamannya Dendels, ini fakta di aslinya adalah Dendels itu ngebayar para buruhnya atau para orang yang mengerjakan jalannya, ya kan, itu dibayar sebesar 3.000 ringgit. Tetapi para bupati-bupati yang sudah dikasih duit oleh Dendels atau Bapak Dendels itu tuh tidak memberikan secara fair to fair gitu loh, atau mungkin kayak bahasanya kayak setara gitu loh. Malahan lucunya adalah dipotong. Jadi kayak misalnya kayak 3.000 ringgit nih potong jadi kayak oh ternyata 2.000 deh, nanti 1.000-nya buat lu. Nanti setelah tayar berikutnya atau tingkatan berikutnya nanti dipotong lagi jadi 200 atau 800 gitu. Jadi sampai bawah tuh gak ada uang sama sekali. Jadinya lucunya adalah Dendels itu gak bayar buruh padahal itu dibayar. Nah sekarang kejadiannya sama gitu loh. Kejadiannya tuh sama kayak sekarang gitu loh. Karena apa? Gue kasih tahu secara bahasa enaknya adalah sejarah itu adalah sifatnya adalah akan terjadi lagi atau looping gitu loh. Sejarah itu adalah akan terjadi setelah terus menerus atau apapun bentukannya atau apapun caranya atau apapun template-nya, nanti akan terjadi terus-menerus sama hal kayak sekarang gitu loh. Tetapi terlepas dari itu semua ya teman-temanku para pendengar dari Angkringan Malam, gua harapkan sih ya untuk hari ini atau episode ini gua harapin nih lu pada siapin kayak telinga, jantung, dan mungkin secuil logika Anda. Karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya bakal bikin dai Anda berkerut,
bibir Anda tersenyum sinis, dan mungkin membuat Anda ingin menyelamatkan diri ke Mars. Karena untuk judul pada kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia menuju negara free sex. Sebuah pertanyaan retorik yang bikin kita bertanya-tanya, benarkah kita sedang melaju menuju kehancuran moral yang lebih cepat dari kecepatan cahaya itu sendiri? Tunggu dulu teman-temanku, sebelum kita terlalu jauh meramal Indonesia sebagai surganya kebebasan tanpa batas, marilah kita lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Yang penuh dengan remaja yang entah mengapa lebih tertarik kepada kesenangan yang instan daripada buku pelajaran yang biasa ia pelajarin di sekolah ataupun di tempat yang manapun. Ini bukan sekedar drama remaja ala sinetron, tapi inilah realita yang harus kita hadapin. Kita mulai dari satu fenomena yang rasanya tak mungkin diabaikan, mengenai remaja usia 16-17 tahun di Indonesia yang kini semakin berani melakoni seks pranikah. Coba bayangin anak-anak yang bahkan belum sah, bahkan belum punya KTP, tapi sudah merasa cukup dewasa untuk bermain api. Luar biasa. Bahkan ini menurut survei yang dirilis oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengatakan bahwa 1 dari 9 remaja di usia ini telah melakukan hubungan seks pranikah. Angka ini bukan hanya angka yang ibarat kata kayak ya udah angka doang, bukan, tapi ini merupakan sebuah alarm yang terus berdentang, memperingatkan kita tentang adanya kesalahan dari segi prakteknya, sistemnya, kurikulumnya, bahkan dari segi pengawasannya pun, entah itu dari orang tua, bahkan dari guru-gurunya dalam mengimplementasikan semua pelajaran yang sudah dipelajarin, atau mungkin adanya kekurangan dalam penambahan kurikulum bagi si para peserta didik itu sendiri. Yang terjadinya adalah ya kayak sekarang gitu loh. Dan terlebih lagi dengan banyaknya HP genggaman ataupun lingkungan kita yang makin lama makin semrawut, jelas-jelas akan menjadi gampang banget untuk bisa dipraktekkan atau dicontohkan bagi para peserta didik yang notabene nggak tahu apakah kita harus memulai mendirikan sebuah kuil megah untuk bisa merayakan bahwa ini merupakan sebuah kemajuan, kita menang, hancur. Apakah seperti itu? Tentu sajalah tidak, Bangke. Tidak mungkin kayak begitulah. Tapi marilah kita coba pindah dulu ke topik yang lebih menyenangkan, terkhususnya kepada pemerintah kita yang bentar lagi mau habis masa waktunya ya, yaitu adalah mengenai tentang peraturan pemerintah mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa. Karena apa? Dengan kecepatan ekspres ternyata sudah di-ACC oleh kepada Paduka Raja Agung ya, Bapak Mr. Jokowi. Gue bukan berarti mau mengsarkas, bukan, tapi kenapa peraturan hal yang belum dikaji lebih dalam tapi kok cepet banget di-ACC gitu loh. Apakah seperti itukah dalam pembuatan sebuah peraturan atau gimana gitu loh? Karena gini loh, yang namanya hukum, yang menurut gue ya, karena gue juga masih belajar banget, gue tahu hukum itu pasti harus ada namanya kajian-kajian terlebih dahulu sebelum bisa mengesahkan. Gue takutnya pembuatan hukum ini tuh tidak jelas dalam pembuatan informasinya ataupun ilmunya ataupun apa. Jadi kalau bahasa kasar adalah ya udah tahu dasarnya doang, habis itu jalan. Gue takutnya seperti itu. Terlebih lagi ini melibatkan peserta didik yang dimana itu menjadi sebuah bahan picu untuk apa? Untuk masa depannya negara kita gitu loh. Tetapi ini malah disahin buat lu seks bebas sih, gimana sih? Jangkrik. 2 jam kemudian. Sangat cocok buat hantaman. Memang ini merupakan sebuah PP atau peraturan pemerintah yang mungkin cukup polemik banget. Bahkan ini dari atas, bawah, tengah pun panas gitu dengan mendengarkan PP ini. Karena ya gimana gitu ya, anak untuk masa depan tapi dirusak dengan cara peraturan yang cukup absurd gitu loh. Cukup aneh banget. Tapi kita coba pahamin dulu. Bisa jadi ya, ini feeling gue aja, bisa jadi salah gitu ya.
Bisa jadi ini merupakan sebuah sudut pandang supaya kayak si pemerintah ini tuh kayak pertama pengen melindungi. Melindungi siapa? Peserta didik. Yang kedua adalah menjaga. Menjaga apa? Mungkin supaya lebih sadar, supaya lebih oke dan mungkin lebih dewasa dalam pengambilan keputusan dalam seperti itu yang mungkin konteksnya adalah free sex itu sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah benar itu merupakan solusi jitu atau hanya sekedar menambah minyak dalam api? Oke teman-temanku para angkringan malam ya. Ini sudah sampai di titik kayak gemes gua. Nih, kita coba bayangin ya teman-teman. Bayangin ya, anak remaja yang baru saja belajar memegang pena dengan benar, kini diberikan akses mudah untuk memegang alat kontrasepsi. Bahkan bisa menggunain. Iya gitu. Bayangin. Dulu, dulu, kalau pengen punya itu atau pengen menggunakan itu, minimal kan ada persyaratan usia dong. Paling ya 21 plus lah. Bahkan perusahaan Durex pun juga memberitahu bahwa penggunaan ini alat itu tuh 21 plus, berarti kan lebih dari 21. Tapi kalau misalnya tiba-tiba peraturan pemerintah nih tiba-tiba kayak bilang gini, nih anak-anak remaja nih ya kan masih bocil SMP SMA gitu yang notabene belum 21 plus disuruh gunain. Anjir gitu loh. Nalarnya kemana coba? Ada yang bilang nih merupakan cara untuk bisa menghindari kehamilan di luar nikah dan penyakit menular. Tetapi ada juga yang mengkhawatirkan. Karena apa? Karena ini justru malah seperti kayak memberikan lampu hijau bagi remaja untuk lebih leluasa melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu. Katakanlah ya kan mereka kini punya paspor, bisa menjelajahi dunia, bahkan dia udah ngerti namanya relasi sana sini sebelum waktunya. Apakah kita sedang menyiapkan generasi yang sadar akan kesehatan atau kita sedang menciptakan generasi yang tidak lagi mengenal batasan itu sendiri? Ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini sebenarnya langkah yang eufemistis, alias secara halus pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai dengan menutup mata kita, anak-anak para remaja. Namun, ini menjadi pertanyaan besar nih teman-teman, yakni adalah apa benar kita ingin remaja kita lebih bertanggung jawab akan permasalahan tersebut? Atau kita sekedar tidak ingin melihat sama sekali tentang angka kehamilan remaja yang makin lama makin naik? Check sound, 1, 2, 3. Check sound again, 1, 2, 3. Kembali lagi dengan gua yang siap membuka tabir cahaya fakta yang terjadi di Indonesia. Di mana? Ya jelas di Angkringan Malam season 3 lah. Here we kabum. Duar. Halo semua, gimana kabar kalian semua nih? Apakah baik-baik saja? Atau malah sakit hati? Atau sudah dapat gajian nih? Karena ketebakan gue sih ini kan sudah di awal bulan ya. Bahkan gue buat ini tanggal 9 Agustus. Harusnya kan udah pada gajian nih ya kan. Entah itu gajian, entah itu mungkin sudah berfoya-foya. Ataupun mungkin lagi menikmati hidup. Bahkan mungkin lagi nyejur dol. Aduh. Bagian judul atau apa tolonglah janganlah gitu loh. Lu lebih baik duitnya digunain buat kebutuhan sehari-hari atau enggak kebutuhan primer sekundernya lu. Andai kata mau lebih kan lu bisa nabung buat beli mobil atau mungkin beli rumah atau apapun itulah. Intinya jangan terhalusinasi atau termanipulasi dengan sesuatu hal yang fana gitu. Karena suatu hal yang fana tuh pasti menyenangkan. Cuman jika kita tidak memahami secara konteks takutnya menjadi bualan belaka. Seperti itu. Anjay. Oke teman-temanku yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, para pendengar setia dari Angkringan Malam. Jadi untuk pembahasan kali ini gue akan bagi menjadi beberapa part ya. Untuk part pertama gue akan fokus kepada Indonesia menuju negara free sex. Karena apa? Karena ya cukup astagfirullahaladzim gitu loh. Pengen gue istighfar yang berkali-kali malahan. Tapi bukan hanya sekedar kayak waktu Bapak Presiden ngeluarin PP, tapi bukan, tapi ini tuh jauh lebih besar ternyata gitu loh. Dan yang untuk part kedua adalah ngebahas tentang manipulasi ekonomi. Kenapa? Nanti akan gue jelasin pada saat lagi di episode itu. Dan yang ketiga adalah tentang penjajahan gaya baru.
Dan 3 part ini ya kan itu akan menjadi sebuah kesinambungan antara 1, 2 dan 3. Karena apa? Karena ini tuh akan ngebahas pastinya tentang moralnya masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah dari segi ekonomi makro mikro dari negara tercinta kita ternyata ada terjadi manipulasi. Bahkan kita tidak sadar bahwa itu tuh manipulasi. Dan yang terakhir adalah penjajahan gaya baru yang dimana kita lihat aja deh secara berita di luar sana gitu. Mungkin kayak dari Sabang bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya kan, balik lagi ke Kalimantan, balik ke daerah-daerah apa Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ataupun daerah-daerah sana atau bahkan daerah Papua sekalipun, itu pun masih kayak astagfirullahaladzim. Bahkan kita sadarin bersama bahwa akhir-akhir ini bahan pokok itu makin lama makin naik. Makin lama makin naik dan lebih lucunya lagi adalah pihak-pihak yang mungkin tarinya adalah bawah atau bahasa enaknya adalah penyedia bahan pokok kita, yaitu adalah para petani, itu pun mendapatkan gaji atau mendapatkan uang untuk bisa membajak sawah aja pun tidak sesuai dengan apa yang ia sedang kerjakan. Dan itu sebuah hal yang kayak bajingan lah. Karena apa? Karena gue akan menjelaskan secara dikit aja. Waktu zaman Belanda, waktu zamannya Dendels, ini fakta di aslinya adalah Dendels itu ngebayar para buruhnya atau para orang yang mengerjakan jalannya, ya kan, itu dibayar sebesar 3.000 ringgit. Tetapi para bupati-bupati yang sudah dikasih duit oleh Dendels atau Bapak Dendels itu tuh tidak memberikan secara fair to fair gitu loh, atau mungkin kayak bahasanya kayak setara gitu loh. Malahan lucunya adalah dipotong. Jadi kayak misalnya kayak 3.000 ringgit nih potong jadi kayak oh ternyata 2.000 deh, nanti 1.000-nya buat lu. Nanti setelah tayar berikutnya atau tingkatan berikutnya nanti dipotong lagi jadi 200 atau 800 gitu. Jadi sampai bawah tuh gak ada uang sama sekali. Jadinya lucunya adalah Dendels itu gak bayar buruh padahal itu dibayar. Nah sekarang kejadiannya sama gitu loh. Kejadiannya tuh sama kayak sekarang gitu loh. Karena apa? Gue kasih tahu secara bahasa enaknya adalah sejarah itu adalah sifatnya adalah akan terjadi lagi atau looping gitu loh. Sejarah itu adalah akan terjadi setelah terus menerus atau apapun bentukannya atau apapun caranya atau apapun template-nya nanti akan terjadi terus menerus sama hal kayak sekarang gitu loh. Tetapi terlepas dari itu semua ya teman-temanku para pendengar dari Angkringan Malam, gua harapkan sih ya untuk hari ini atau episode ini gua harapin nih lu pada siapin kayak telinga, jantung, dan mungkin secuil logika Anda. Karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya bakal bikin dahi Anda berkerut, bibir Anda tersenyum sinis, dan mungkin membuat Anda ingin menyelamatkan diri ke Mars. Karena untuk judul pada kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia menuju negara free sex. Sebuah pertanyaan retorik yang bikin kita bertanya-tanya, benarkah kita sedang melaju menuju kehancuran moral yang lebih cepat dari kecepatan cahaya itu sendiri? Tunggu dulu teman-temanku, sebelum kita terlalu jauh meramal Indonesia sebagai surganya kebebasan tanpa batas, marilah kita lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Yang penuh dengan remaja yang entah mengapa lebih tertarik kepada kesenangan yang instan daripada buku pelajaran yang biasa ia pelajarin di sekolah ataupun di tempat yang manapun. Ini bukan sekedar drama remaja ala sinetron, tapi inilah realita yang harus kita hadapin. Kita mulai dari satu fenomena yang rasanya tak mungkin diabaikan mengenai remaja usia 16-17 tahun di Indonesia yang kini semakin berani melakoni seks pranikah. Coba bayangin anak-anak yang bahkan belum sah, bahkan belum punya KTP, tapi sudah merasa cukup dewasa untuk bermain api. Luar biasa. Bahkan ini menurut survei yang dirilis oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengatakan bahwa 1 dari 9 remaja di usia ini telah melakukan hubungan seks pranikah. Angka ini bukan hanya angka yang ibarat kata kayak ya udah angka doang, bukan, tapi ini merupakan sebuah alarm yang terus berdentang memperingatkan kita tentang adanya kesalahan dari segi prakteknya, sistemnya, kurikulumnya, bahkan dari segi pengawasannya pun entah itu dari orang tua, bahkan dari guru-gurunya,
dalam mengimplementasikan semua pelajaran yang sudah dipelajarin, atau mungkin adanya kekurangan dalam penambahan kurikulum bagi si para peserta didik itu sendiri. Yang terjadinya adalah ya kayak sekarang gitu loh. Dan terlebih lagi dengan banyaknya HP genggaman ataupun lingkungan kita yang makin lama makin semrawut, jelas-jelas akan menjadi gampang banget untuk bisa dipraktekkan atau dicontohkan bagi para peserta didik yang notabene nggak tahu apakah kita harus memulai mendirikan sebuah kuil megah untuk bisa merayakan bahwa ini merupakan sebuah kemajuan, kita menang, hancur. Apakah seperti itu? Tentu sajalah tidak, Bangke. Tidak mungkin kayak begitulah. Tapi marilah kita coba pindah dulu ke topik yang lebih menyenangkan, terkhususnya kepada pemerintah kita yang bentar lagi mau habis masa waktunya ya, yaitu adalah mengenai tentang peraturan pemerintah mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa. Karena apa? Dengan kecepatan ekspres ternyata sudah di-ACC oleh kepada Paduka Raja Agung ya, Bapak Mr. Jokowi. Gue bukan berarti mau mengsarkas, bukan, tapi kenapa peraturan hal yang belum dikaji lebih dalam tapi kok cepet banget di-ACC gitu loh? Apakah seperti itukah dalam pembuatan sebuah peraturan atau gimana gitu loh? Karena gini loh, yang namanya hukum, yang menurut gue ya, karena gue juga masih belajar banget, gue tahu hukum itu pasti harus ada namanya kajian-kajian terlebih dahulu sebelum bisa mengesahkan. Gue takut ya pembuatan hukum ini tuh tidak jelas dalam pembuatan informasinya ataupun ilmunya ataupun apa. Jadi kalau bahasa kasar adalah ya udah tahu dasarnya doang, habis itu jalan. Gue takutnya seperti itu. Terlebih lagi ini melibatkan peserta didik yang dimana itu menjadi sebuah bahan picu untuk apa? Untuk masa depannya negara kita gitu loh. Tetapi ini malah disahin buat lu seks bebas sih, gimana sih? Jangkrik, jangkrik. 2 jam kemudian. Sangat cocok. Cocok buat oek hantaman. Memang ini merupakan sebuah PP atau peraturan pemerintah yang mungkin cukup polemik banget. Bahkan ini dari atas, bawah, tengah pun panas gitu dengan mendengarkan PP ini. Karena ya gimana gitu ya, anak untuk masa depan tapi dirusak dengan cara peraturan yang cukup absurd gitu loh. Cukup aneh banget. Tapi kita coba pahamin dulu. Bisa jadi ya, ini feeling gua aja. Bisa jadi salah gitu ya. Bisa jadi ini merupakan sebuah sudut pandang supaya kayak si pemerintah ini tuh kayak pertama pengen melindungi. Melindungi siapa? Peserta didik. Yang kedua adalah menjaga. Menjaga apa? Mungkin supaya lebih sadar, supaya lebih oke dan mungkin lebih dewasa dalam pengambilan keputusan dalam seperti itu yang mungkin konteksnya adalah free sex itu sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah benar itu merupakan solusi jitu atau hanya sekedar menambah minyak dalam api? Oke teman-temanku para angkringan malam ya, ini sudah sampai di titik kayak gemes gua. Nih, kita coba bayangin ya teman-teman. Bayangin ya, anak remaja yang baru saja belajar memegang pena dengan benar, kini diberikan akses mudah untuk memegang alat kontrasepsi. Bahkan bisa menggunain. Iya gitu. Bayangin. Dulu, dulu, kalau pengen punya itu atau pengen menggunakan itu, minimal kan ada persyaratan usia dong. Paling ya 21 plus lah. Bahkan perusahaan Durex pun juga memberitahu bahwa penggunaan ini alat itu tuh 21 plus, berarti kan lebih dari 21. Tapi kalau misalnya tiba-tiba peraturan pemerintah ini tiba-tiba kayak bilang gini, nih anak-anak remaja nih, ya kan masih bocil SMP SMA gitu yang notabene belum 21 plus disuruh gunain. Anjir gitu loh. Nalarnya kemana coba? Ada yang bilang nih merupakan cara untuk bisa menghindari kehamilan di luar nikah dan penyakit menular. Tetapi ada juga yang mengkhawatirkan. Karena apa? Karena ini justru malah seperti kayak memberikan lampu hijau bagi remaja untuk lebih leluasa melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu. Katakanlah ya kan mereka kini punya paspor, bisa menjelajahi dunia, bahkan dia udah ngerti namanya relasi sana sini sebelum waktunya. Apakah kita sedang menyiapkan generasi yang sadar akan kesehatan
atau kita sedang menciptakan generasi yang tidak lagi mengenal batasan itu sendiri. Tadi sempat kita bahas ya teman-temanku para pendengar angkringan malam. Di Indonesia tuh dikenal dengan banyak banget kompleksitasnya lah, beserta dengan perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok agama, budaya, dan pendidikan. Dan juga gue sempat tadi bahas mengenai kayak pemerintah itu ada namanya upaya untuk bisa menekankan angka kehamilan remaja. Sementara di sisi lain melihat ini sebagai ancaman terhadap moralitas bangsa. Namun, ada satu hal yang pastinya perlu kita pahami bersama. Tanpa adanya dialog yang terbuka dan juga pendidikan yang menyeluruh, tentunya kebijakan ini tuh benar-benar beresiko untuk menjadi senjata makan tuan. Dan tentunya ini menjadi hal yang cukup amat sangat berbahaya bagi generasi kedepannya nanti. Pada akhirnya kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar ingin menyelamatkan generasi muda kita, atau kita hanya ingin menunda masalah yang akan semakin besar di masa depan nanti? Atau apakah kita benar-benar menuju ke negara free sex? Ataunya lagi adalah kita sebenarnya sedang mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan moralitas. Jadi, Indonesia menuju negara free sex, mungkin itu terlalu berlebihan sih sebenarnya. Tapi yang pasti, kita sedang berada di persimpangan jalan yang kritis. Apakah kita akan memilih jalan yang benar-benar membawa kepada generasi yang lebih bertanggung jawab serta sehat, atau kita justru akan tersesat dalam kebingungan moral dan sosial? Pertanyaan ini mungkin tidak akan terjawab dalam waktu dekat pastinya. Tapi setidaknya kita harus mulai berpikir dan berdiskusi dengan kepala yang dingin, dengan hati terbuka mengenai apakah benar-benar negara kita tuh menuju kepada free sex itu sendiri. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan ini podcast kali ini. Jangan lupa pasang sabuk pengaman moral Anda, karena perjalanan kita masih panjang banget untuk menuju kepada part 2 dan part 3 itu sendiri. Dan juga sampai jumpa di episode-episode berikutnya, yang dimana kita akan kembali dengan topik yang tak kalah panas, tak kalah menggelitik, dan juga tetap waspada serta menjaga kewarasan dan juga terus mengasah kritis kalian. Dan tentu saja tetap waras ya, karena ya tahun 2024 apapun udah gak waras sih, kayak gitu. Mungkin dari gue segitu aja. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Angkringan Malam Season 3. Dadah semua, sampai jumpa lagi.